Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 18 April 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika frater tingkat 3 dan tingkat 4, saya mendapat perutusan untuk mengajar agama di SMA Santa Ursula Jalan Pos. Wah, senang sekali karena Sanur adalah sekolah favorit. Siswinya hebat-hebat, disiplin luar biasa. Wah, mengajar di SMA Sanur membuat saya juga banyak belajar. Bahan pengajaran yang saya siapkan dari bahan kuliah yang saya dapatkan di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Dan anak-anak ini mampu untuk mencecap, mengunyah pengajaran ini dengan seksama. Hebat. Saya kira inilah kegembiraan dari seorang guru ketika pengajarannya dipahami. Salah satu dosen di STF Driarkara pernah mengatakan begini, beliau itu senang mengajar di STF. Mengajar di STF itu padahal seperti kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Upahnya tidak seberapa, namun mengajar di STF, ia berkisah dan bersharing, selalu ditandai dengan kernyit dahi mahasiswa-mahasiswinya. Ini merupakan sebuah indikasi kalau mahasiswa-mahasiswi berpikir dengan serius. Dan dosen ini senang sekali mengajar di STF di Driarkara. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman Tuhan kemarin perihal Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Pengajaran Yesus kini semakin lebih dalam perihal makna kelahiran kembali atau hidup dalam roh. Namun, Nikodemus tidak kunjung mengerti. Mengapa? Karena Nikodemus berpikir secara manusiawi tentang kelahiran kembali dan hidup dalam roh. Sementara, Yesus mengartikan kelahiran kembali dan hidup dalam roh sebagai hidup baru bersama dan di dalam nama Yesus. Ia berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Gereja mengajarkan kelahiran kembali, hidup dalam roh, dan hidup baru itu melalui sakramen pembaptisan. Dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, maka kita dijadikan ahli waris di dalam kerajaan surga.
Maka di akhir firman dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah harta warisan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sudahkah kita menghidupi janji baptis kita yang belum lama ketika malam Paskah kita perbaharui? Kita mau menolak kejahatan, menolak setan, segala bentuk tahayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat, menolak tindakan yang tidak adil, tidak jujur, dan merusak keutuhan alam ciptaan. Dan kita juga diminta untuk menghidupi dan mengimani janji baptis kita untuk percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang bertata di atas kehidupan kita. Sudahkah kita menghidupi dan melaksanakan apa yang kita janjikan dalam pembaptisan kita? Semoga kita memperjuangkannya dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.